Semoga kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian yang berkaitan dengan paduan amalan pribadi muslimah sehari semalam, yang mana ini adalah pertemuan yang ketiga kita yang berkaitan dengan panduan amalan pribadi sehari semalam, panduan amalan pribadi muslimah sehari semalam. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kita hidup ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwasanya tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia mereka lupa di dalam tujuan diciptakannya mereka, sehingga mereka tidak melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka tidak beribadah kepada Allah yang seharusnya mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Dan kita berharap tentunya jangan sampai kita di antara mereka yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan yaitu hendaknya seorang wanita muslimah mereka meningkatkan kualitas amal soleh mereka, ya, yaitu dengan yang pertama adalah beramal sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua adalah memilih amalan yang paling utama dan yang paling penting. Yang ketiga adalah memilih waktu yang tepat untuk satu amalan. Dan yang keempat adalah beramal secara sederhana namun konsisten. Dan juga kita telah menjelaskan juga pada pertemuan sebelumnya adalah yang berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu prinsip setiap muslimah di dalam mengisi aktivitas hari demi hari. Jadi mereka memiliki prinsip. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah prinsipnya adalah memulai setiap harinya dengan niat yang soleh. Dia memulai harinya dengan apa? Niat yang soleh, niat yang baik. Ini penting. Ya, tidaklah kita memulai hari kita kecuali dengan apa? Dengan niat yang baik. Ini sebagaimana di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka ini penting ya kepada para ibu-ibu, ummahat yang mungkin masak, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah, untuk melayani suami, untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak, yang mana dengan itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia niatkan tersebut. Jadi para ulama mengatakan ketika dia melakukan sesuatu hal perkara yang mubah, tapi kalau sekiranya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, maka amalan yang mubah tersebut bisa mendapatkan pahala. Ya, maka para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah, jangan lupa kita untuk senantiasa memulai hari kita dengan niat yang soleh, niat yang baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah gemar di dalam beramal, semangat di dalam beramal. Kenapa? Karena dia menyadari bahwasanya amal yang dia lakukan tersebut adalah manfaatnya kembali kepada dia. Contoh misalkan ketika ibu-ibu membantu saudarinya, membantu tetangganya, tanamkan ke dalam diri kita, sejatinya kita sedang membantu diri kita sendiri, bukan membantu saudara kita. Sejatinya kita membantu diri kita sendiri. Apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu atau menolong seorang muslim selagi dia senantiasa membantu atau menolong saudaranya. Kita tanamkan ke dalam diri kita. Ya, baik itu kita membantu dalam masalah harta, membantu dalam masalah ilmu, kita ajarkan, membantu dalam masalah pikiran, membantu dalam masalah waktu. Jadi apa sejatinya, Pak? Kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Ini penting. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya bersungguh-sungguh di dalam melakukan satu amalan yang bermanfaat. Ya, kita mengulang dulu pelajaran sebelumnya. Yaitu bersungguh-sungguh di dalam sesuatu hal yang bermanfaat. Ini berdasarkan kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya, jadi kita memiliki apa? Prinsip yang semangat. Dan usah loyo. Semangat selagi apa? Di dalam hal-hal yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, bertawakal kepada Allah. Ini penting. Tawakal dalam segala hal, baik dalam mendidik anak-anak, tawakal di dalam berbakti kepada suami, tawakal di dalam menjalankan usaha, tawakal di dalam muamalah, dan yang semisalnya. Ini penting. Ya, yaitu apa? Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dalam tawakal. Ini penting. Jadi kita tawakal tidak dengan kecerdasan kita. Kita tawakal tidak dengan kemampuan kita. Ya, tapi apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Di dalam apa? Menjalankan semua aktivitas kehidupan kita. Ya, jangan kita handalkan kemampuan kita, jangan kita handalkan ya kecerdasan kita, bahwasanya kecerdasan dan kemampuan kita kalaulah bukan karena Allah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, bahkan bisa mencelakakan kita, waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah senantiasa berkata jujur dan bersikap jujur. Ya, kepada suami, kepada anak-anak, ya berkata jujur, tidak boleh berkata dusta. Ya, maka jujur apa adanya. Ya, termasuk di dalam masalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah larangan untuk berbuat zalim. Jangan melakukan kezaliman. Ya, ini penting. Karena kezaliman tersebut adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dilarang untuk saling mendengki. Ini penting.
Nah, itulah bab yang pertama yang kita bahas pada pertemuan yang kedua. Kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Ya, apa amalan pribadi muslimah sehari semalam? Maka yang pertama, nah kita masuk, yaitu adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama dan paling afdal. Ini penting wahai para akhwat dan juga para ummahat. Ya, kenapa? Karena betapa banyak di antara muslimah atau para ummahat, ibu-ibu yang mungkin dia ingin berubah, tapi dia tidak tahu jalannya dari arah mana memulai untuk berubah. Ya, berubah menjadi ibu yang sayang dengan anaknya, berubah menjadi ibu yang penuh kasih sayang di dalam mendidik anak-anaknya, ya, berubah menjadi istri yang berusaha, yaitu apa? Menjadi istri yang terbaik untuk suaminya dan yang semisalnya. Maka itu semua bermuara daripada apa? Ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ilmu apa di sini? Jawabannya adalah ilmu apa? Nah, ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Subhanallah, inilah ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama inilah yang akan menjadikan seseorang itu semakin cinta kepada Allah, semakin baik akhlaknya kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya. Nah, ilmu inilah yang kita berusaha untuk apa? Kita pelajari, kita amalkan. Ya, kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah wajib jemaah, wajib para akhwat dan ummahat. Ya, mana dalilnya? Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan ya dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, ini penting. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang namanya wajib apa maksudnya? Kalau kita tinggalkan maka apa? Berdosa. Ya, banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara wanita muslimah, dia bisa paham mungkin kalau tidak sholat akan berdosa, kalau tidak puasa di bulan Ramadan berdosa. Tapi mereka tidak tahu kalau malas, tidak mau nak belajar, tidak mau menuntut ilmu, dia tidak ingin menuntut ilmu, mereka merasa tidak berdosa. Ini sama, ini keliru. Ya, artinya betapa banyak kaum muslimin dan muslimah tidak mengetahui tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian pertanyaan, ilmu apa yang Allah wajibkan untuk kita pelajari? Maka pertanyaan tersebut dijawab oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana dia menjelaskan kepada kita hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua. Ya, hukum menuntut ilmu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Hukumnya adalah wajib. Nah, kalau namanya hukumnya wajib, boleh tidak ditinggalkan? Boleh tidak, Bu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Yang namanya kewajiban tidak boleh Anda tinggalkan. Kalau sekiranya Anda tinggalkan, berdosa dan dosa.
Maka kata Imam Al-Qurtubi, ia berdasarkan dengan hadis ini beliau menyebutkan menuntut ilmu itu hukumnya ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya apa tadi? Wajib. Nah, contoh ilmu apa yang wajib? Kata beliau adalah yang pertama tentang masalah sholat. Jadi ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat wajib untuk dipelajari. Ya, ilmu yang berkaitan dengan apa? Masalah sholat. Kaifiyah sholat, tata cara sholat, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya. Maka ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat wajib untuk kita pelajari. Berarti apa? Ya, ilmu yang berkaitan dengan wudhu wajibkah kita pelajari? Jawabannya adalah wajib. Kenapa? Karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Nah, nanti akan kita bahas pada panduan amalan pribadi muslimah sehari semalam. Ya, nanti akan berurutan. Insya Allah akan kita bahas. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang wajib. Ya, maka kata Imam Al-Qurtubi, ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat, apalagi zakat. Nah, ini bagi yang mampu, yang kaya, yang banyak harta, wajib dia untuk mempelajari masalah zakat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa. Ya, dan ilmu yang berkaitan dengan masalah arkanul Islam. Apa arkanul Islam? Rukun Islam. Dan apa lagi? Ilmu yang berkaitan dengan masalah arkanul iman. Itu adalah yang berkaitan dengan masalah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang wajib untuk dipelajari. Ya, jangan sampai untuk ditinggalkan. Kalau Anda tinggalkan, berdosa. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang wajib. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat, bagaimana kita beriman dengan kitab-kitab, dan begitu seterusnya. Maka itu bisa kita dapatkan dengan apa? Menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Ada yang tahu? Ya, maksudnya adalah kalau sebagian telah mempelajari, maka gugurlah kewajiban yang lain. Misal di tempat kita, misalkan di kampung Dagang Barat misalkan, maka harus ada sebagian orang yang mendalami ilmu-ilmu yang tertentu. Misalkan ilmu yang berkaitan dengan masalah yaitu apa? Sholat jenazah, ilmu yang berkaitan dengan masalah waris, ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis Nabi, ya, dan yang semisalnya. Maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada sebagian telah mempelajari, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Ya. Dan para ulama menyebutkan juga di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan profesi seseorang. Misalkan dia seorang bunda, dia harus mempelajari tentang apa? Pendidikan anak. Kalau dia pedagang, maka dia harus mempelajari tentang ilmu perniagaan, perdagangan. Kalau dia karyawan, maka dia harus mempelajari tentang masalah ilmu yang berkaitan dengan karyawan, dan begitu seterusnya, jemaah. Nah, maka ini penting. Kemudian jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, dan para akhwat, dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah amalan
sehari semalam adalah menuntut ilmu. Ya, ini harus dilakukan. Ya, dan alhamdulillah di tempat kita ini betapa banyak majelis-majelis ilmu. Ya, mulai dari pada salat subuh, kajian rutin kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin di musala keluarga. Ya, sore ada 3 setahu saya di musala keluarga, di Ma'had Darul Mulisin dengan di Masjid Al-Imam Al-Bani. Ya, kalau di Darul Mulisin setiap Kamis sore dan juga Sabtu sore kajian muslimah. Ya, kalau di Masjid Imam Al-Bani kalau tidak salah Kamis sore. Ya, kalau di musala keluarga Jumat sore. Nah, banyak, belum lagi dengan malamnya. Ya, maka ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita syukuri. Ya, bisa saja Allah mencabut nikmat ini. Ya, dengan apa? Ya, dengan mungkin Allah wafatkan ya ustaz-ustaz kita, guru-guru kita atau yang semisalnya. Ya, atau Allah sibukkan kita dengan masalah urusan dunia sehingga tidak sempat sama sekali untuk belajar. Dan ini adalah salah satu jalan yang dapat menjauhkan kita dari jalan istiqomah. Kemudian para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan beberapa keutamaan menuntut ilmu. Ya, biar lebih semangat kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya, maka yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu itu dapat mengantarkan seseorang jalan menuju surganya Allah. Bahkan para ulama mengatakan jalan pintas untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya adalah barang siapa yang dia menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jadi dengan kita menuntut ilmu, dengan kita hadir di pengajian, melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke tempat kajian, ya baik itu di masjid atau mushola dalam rangka untuk apa tadi? Menuntut ilmu, maka dengan langkah kaki kita tersebut Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Subhanallah. Maka para ulama menjelaskan kepada kita kenapa dengan menuntut ilmu, kenapa dengan kita belajar Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Maka kata para ulama kita adalah dengan ilmu engkau bisa mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dengan ilmu engkau bisa mengetahui mana tauhid dan mana syirik. Dan dengan ilmu kau bisa mengetahui mana amalan yang wajib dan mana amalan yang sunnah. Mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Mana yang halal dan mana yang haram. Subhanallah. Inilah faedahnya kenapa dengan menuntut ilmu Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Karena tadi, jadi besar harapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu, maka ini pertanda bahwasanya Allah menginginkan ya kepada kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama yang bersumber dari kalamullah Al-Quranul Karim dan juga bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya ketenangan, kedamaian itu ada di majelis ilmu. Ya makanya para akhwat dan ummahat,
Kalau kita menghadapi berbagai macam kesusahan dalam hidup, kesulitan dalam hidup, cobaan yang terus senantiasa datang silih berganti, ya, berbagai macam musibah, cobaan datang menerpa kita, datanglah ke pengajian, itu membuat hati kita tenang. Ada masalah dengan suami, datang ke pengajian. Ada masalah dengan anak, misalkan, datang ke pengajian. Ada masalah yang berkaitan dengan masalah dunia, usahanya tidak lancar dan yang semisalnya, datanglah ke pengajian. Kenapa? Karena insya Allah rezeki itu ada di pengajian. Rezeki itu ada di pengajian, di majlis ta'lim. Subhanallah, salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, mengadukan kepada Nabi tentang apa yang dia lakukan kepada adiknya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai adik yang mana aku sibuk bekerja, sedangkan adikku sibuk menuntut ilmu, sibuk belajar, dan aku membiayai adikku tersebut untuk belajar. Apa kata Nabi SAW? Nabi menyebutkan kepada si abang ini, la'allaka turzaqu bih. Bukankah, kata Nabi, sebab lancarnya rezekimu, sebab lancarnya usahamu, itu disebabkan engkau telah membantu adikmu yang sedang menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, bantulah saudara kita untuk menuntut ilmu, dan kita luangkanlah waktu kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena rezeki itu ada di majelis ta'lim, ketenangan ada di majelis ta'lim, kebahagiaan ada di majelis ta'lim, rahmat dan kasih sayang Allah ada di sini. Mana dalilnya Ustaz? Kita simak di dalam hadis bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum, ya, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu di antara rumah Allah, itu di masjidnya Allah, di musola, tidaklah berkumpul satu kaum yang mana mereka berkumpul tersebut di salah satu di antara rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Kata Nabi SAW, yasluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, yang mereka mempelajari kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lakukan saat ini jamaah. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk dua hal: mempelajari kitab Allah dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Maka apa balasannya? Maka kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi musakinah. Subhanallah. Kecuali kata Nabi akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan juga misalkan kalau ada penyakit tidak bisa tidur, datang ke pengajian tidur insya Allah. Ngantuk-ngantuk, iya Masya Allah, tenang. Maka tidak apa-apa kepada kawan yang tidur, misalkan ada masalah. Mungkin rumah sulit, paling nanti tidak usah datang pengajian insya Allah. Coba tidur. Ketika pertama pembukaan tidur. Ketika selesai bangun ucapannya selesai kajian ini. Padahal masih tidur. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah. Subhanallah, ketenangan. Subhanallah. Para akhwat dan umat, Anda kira mudahkah mencari ketenangan? Tidak mudah. Tidak mudah. Betapa banyak orang mereka salah persepsi, dikiranya ketenangan itu ada pada harta sahih. Tapi setelah mendapatkannya gersang, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan di sana. Subhanallah. Jangan kita kira
mudah untuk mendapatkan ketenangan. Tidak. Lihat saudara-saudara kita, nampaknya saja dia bahagia. Tadi apa? Subhanallah, jauh dari kata bahagia. Ini nyata dan fakta, jemaah. Jadi di mana kebahagiaan? Di mana ketenangan di dalam hidup? Di sini tempatnya, di mana? Majelis ta'lim, di kajian, majelis ilmu. Inilah ketenangan. Siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kebahagiaan hidup itulah yang didamba-dambakan manusia. Itulah yang dicari-cari manusia. Maka apa kata para ulama? Mereka mengatakan, kalaulah seandainya para raja mengetahui tentang kebahagiaan yang ada di dalam hati kita, niscaya mereka para raja mengambil kebahagiaan itu dengan pedang-pedang mereka. Maksudnya apa? Sosok seorang raja belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Di mana kebahagiaan? Di majelis ilmu. Illa nazalas alaihi sakinah, kata Nabi. Kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, tenang hati datang ke majelis taklim. Bahagia. Subhanallah. Kalau ini kita rasakan, berbahagialah kita. Kemudian apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua kata Nabi adalah wa ghasyiyatuhum rahmah. Subhanallah. Dan mereka yang ada di majelis taklim tersebut diliputi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah mengelilingi mereka. Subhanallah, rahmat Allah. Kasih sayang Allah meliputi mereka. Kita ini jamaah para ahwat dan ummahat dikelilingi dengan rahmat Allah. Allah mencurahkan rahmatnya di mana? Di majelis taklim, di majelis ilmu. Subhanallah. Kalau kita ingin meraih keberkahan hidup, datang ke majelis taklim. Keberkahan usia, datang ke majelis taklim. Keberkahan kendaraan yang kita gunakan, datang ke majelis taklim. Ya, kenapa? Karena di sana wa ghasyiyatuhum rahmah. Mereka dicurahkan rahmat Allah. Rahmat Allah meliputi mereka. Subhanallah. Dan apakah hanya sampai di situ? Tidak. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hafazuhul malaika. Subhanallah. Dan mereka kata Nabi sallallahu dikelilingi oleh malaikat. Malaikat jamaah mengelilingi kita. Memang tak nampak. Jadi sekarang ini ibu-ibu kita semua ini dikelilingi oleh malaikat. Bahkan jamaah di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencari hamba-hamba Allah yang mana mereka memuji Allah, mereka mengingat Allah di tengah kesibukan dan kelalaian manusia yang lain. Maka ketika mereka mendapat sekelompok dari hamba-hamba Allah yang duduk mengingat tentang akhirat, mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memanggil malaikat yang lain, lalu mereka mengelilingi, mereka mengepakkan sayapnya. Ya. Dan apakah sampai di situ? Tidak, jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang amat dahsyat ini. Ini yang sangat luar biasa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa zakarahumullahu fi man indah. Ini yang sangat luar biasa. Ini itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya. Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka. Allah sebut nama kita jemaah. Di mana? Fi man indah. Yaitu di sisi Allah. Di sisi malaikat-malaikat Allah. Allah sebut nama kita. Lihat si fulanah kata Allah. Fulanah binti fulan. Fulanah binti fulan. Subhanallah. Nama kita disebut oleh Allah jemaah. Meskipun dia tidak terkenal di tengah-tengah penduduk bumi, tapi dia tidak asing di penduduk langit. Subhanallah. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang menyebut kita? Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita disebut oleh presiden misalkan, senang. Ini siapa yang menyebut
kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini nama kita sedang disebut oleh Allah. Sampai mengatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata sahabat, wa huwa shadiqul masduq, Nabi adalah orang yang benar dan dibenarkan. Nabi tak pernah berdusta. Ini nyata, subhanallah. Nama saya dan juga nama Anda disebut-sebut oleh Allah. Wa zakarahumullah fi man indahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut nama-nama mereka di sisinya. Tidak apa-apa kita tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi kita telah dikenal oleh penduduk langit. Subhanallah. Inilah kebahagiaan. Dengan apa? Datang ke majelis ta'lim, datang ke kajian, sempatkan waktu kita, luangkan waktu kita, tidak lama. Maka barang siapa yang dia meluangkan waktunya sejenak untuk akhiratnya, insya Allah dunia akan datang ikut kepada dia. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Allah mudahkan urusannya, Allah berikan mereka merasa kecukupan bagi dia, Allah cukupkan dia, Allah berikan kekayaan hati, merasa qanaah, dan dunia akan ikut kepada dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidupnya hanya dunia, Allah jadikan kefakiran di atas kedua matanya, merasa kekurangan bersandar dari kebahagiaan, kurang terus, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah tidak akan membantu dia, Allah tidak akan menolong dia, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali hanya sebatas apa yang telah ditetapkan untuknya. Jadi mereka mengejar dunia tidak akan pernah habis. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu adalah dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita datang ke pengajian. Jadi ibu-ibu dan juga para akhwat, jangan disangka ketika kaki kita Allah mudahkan untuk datang ke pengajian, ini pertanda Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada kita, jemaah. Kebaikan. Siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Nabi? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Artinya dengan datangnya kita ke pengajian, dengan datangnya kita ke majelis ta'lim, ini pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Maka lihat wajah kawan-kawannya, yaitu adalah wajah-wajah yang Allah kehendaki kebaikan yang banyak. Kebaikan. Demikian juga sebaliknya, orang yang malas untuk menuntut ilmu, orang yang mungkin tak pernah datang ke pengajian, malas, tak mau menuntut ilmu, tak mau nak belajar, baik datang langsung maupun online, baik mendengarkan kajian secara langsung maupun melalui YouTube dengan ustadz yang memang betul-betul akidah dan manhajnya lurus, ya, maka orang yang seperti itu adalah tidak ada kebaikan bagi dia. Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah tak kala Allah Jalla wa'ala memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Disinilah kebahagiaan. Ya, makanya para suami dukung ya istrinya untuk datang ke pengajian minimal sepekan sekali. Ya, minimal sepekan sekali. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menjadi wanita yang baik kalau seandainya tidak dilandasi dengan ilmu? Bagaimana mungkin seorang ibu menjadi ibu yang baik dalam mendidik anaknya kecuali dengan ilmu? Ya, maka kata Nabi di sana, ilmu, orang yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Kemudian selanjutnya
Ini sebagai penutup, bagaimana kiat agar mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang nafi dan ilmu ghairu nafi. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa contoh ilmu yang bermanfaat? Semakin berilmu kita semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu pakaiannya semakin tertutup. Semakin berilmu semakin lebih banyak di rumah. Semakin berilmu semakin baik akhlaknya kepada suami. Semakin berilmu semakin baik akhlaknya kepada anak-anak. Semakin berilmu semakin semangat di dalam beramal. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu semakin rindu terhadap apa? Kampung akhirat. Rindu. Ya, semakin berilmu semakin semangat di dalam beramal. Apalagi usianya sudah sampai 40 tahun, apalagi sampai 50 tahun. Ya, waktunya untuk tancap gas di dalam beramal. Ya, inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membuat dia takut kepada Allah. Ilmu hanya sekedar di lisannya, ilmu hanya sekedar di atas kertasnya, di buku catatannya saja. Tidak ada dampak positif, tidak ada perubahan bagi dirinya. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Lantas bagaimana kiat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Maka yang pertama adalah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ini penting, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, ikhlas di dalam belajar. Ya, dia tidak pengaruh dengan banyaknya yang hadir maupun sedikitnya yang hadir. Ya, ikhlas. Ya, namanya menuntut ilmu adalah untuk dirinya. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan ilmu tersebut. Maka dia menuntutnya, mencarinya. Dan yang kedua adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini yang senantiasa dibaca oleh Nabi setiap paginya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk ditambahkan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, sungguh-sungguh. Ya, mungkin datang lebih awal. Ya, datang lebih awal, kemudian dapat mencatat. Ya, yang dapat bisa dicatat. Ya, dan juga tidak bersandar misalkan. Ya, kecuali ya usia udah lanjut, udah tua misalkan, ya ada riwayat penyakit maka tidak masalah. Ya sungguh-sungguh memuliakan ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena ilmu ini adalah cahaya dari Allah dan Allah tidak berikan cahayanya kepada pelaku maksiat. Dan yang kelima, tidak sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ustaz, kami dah tua Ustaz, malu nak belajar. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, ya, Nabi memuji wanita Ansar. Apa kata Nabi? Ni'man nisa'u Ansar. Sebaik wanita adalah wanita Ansar, kata Nabi. Lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqahna fid-din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Ya, Nabi memuji wanita Ansar. Kenapa? Mereka tidak malu di dalam menuntut ilmu, tidak malu di dalam bertanya. Tanyakan saja kalau sekiranya memang tidak tahu. Kemudian yang keenam, mendengarkan baik-baik apa disampaikan oleh ustaz. Nah, ustaz yang ngomong di sini, ya di belakang tidak usah ngomong. Ya, ini adalah tidak baik. Ya, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan, meskipun tak paham, tapi pura-pura paham juga tidak masalah. Ya, meskipun tidak paham ibu-ibu, nggak usah untuk memahami, tapi nanti ditanyakan.
Ya, kita kan ada grup WA nya, tanya di grup Ustaz, anak orang Ustaz ini Ustaz bisa tak jelaskan? Tidak masalah. Ya, nah. Kemudian yang ketujuh adalah diam ketika pelatihan disampaikan. Ya diam. Ya dengan diam ini adalah keberkahan. Kecuali kalau ditanya, ya maka jawab. Ya, maka biasanya di majelis Nabi SAW adanya tanya jawab. Ya. Kemudian yang kedelapan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Ya, berusaha untuk disimak dengan sebaik mungkin. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Ya, oleh karena itu apa kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama Islam. Kemudian yang kesembilan, menghafal ilmu. Nah, ini bagi yang muda-muda mungkin. Ya, udah tua, syukur-syukur dah datang. Alhamdulillah. Ya, dosa dihafalkan sudah. Tak apa ya, syukur-syukur dah datang, mengambil keberkahan daripada menjadi seilmu. Ya, tapi kalau mau dihafalkan lebih mantap, lebih bagus. Ya, poin-poin tadi yang telah kita sebutkan. Ya. Kemudian yang ke-10, mengikat ilmu dengan tulisan, dicatat bagi yang bisa. Karena ada memang tipe orang itu apa? Dia tidak bisa mencatat sambil mendengar, tidak bisa dia. Tapi ada juga bisa mendengar sambil mencatat. Apa kata Nabi SAW? Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya mungkin kalau seandainya tidak bisa mencatat secara detail, minimal poin-poin penting, minimal poin-poinnya. Dan yang ke-11, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena ilmu itu ia mengajak untuk diamalkan, memanggil pemiliknya untuk diamalkan. Kalau diamalkan, ilmu itu akan tetap kepada dia. Tapi kalau seandainya tidak diamalkan, ilmu akan pergi meninggalkan dia dengan lupa dan yang semisalnya. Ke-12, mendakwahkan ilmu. Nah, ini penting. Ya, mendakwahkan ilmu. Yang mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada suami, kepada anak, ya, kepada tetangga. Dan apa? Kata Nabi SAW, "Badru'ani walau ayat." Sampaikanlah dariku, kata Nabi, meskipun satu ayat yang kita tahu, sampaikan. Ya, inilah di antara kiat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita cukupkan sampai sini dan kita mau masuk kepada amalan yang pertama. Ya, bagi wanita muslimah dalam sehari semalam adalah menuntut ilmu syar'i. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk amalan yang kedua, ya, yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah di dalam sehari semalam. Jadi kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.